Intinya adalah itu, siram dan panen. Ketika panas disiram, ketika hujan berarti tidak usah disiram, kita tunggu panen saja gitu. Oke Lur, setelah kita menempuh perjalanan tadi kurang lebih 30 menit ya dari pusat kota Tegal, kita sudah sampai sekarang di Omah Jamur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar, sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Jadi hari ini Riko itu pengen ketemu dengan salah satu pelaku UMKM. Dia ini dulu memutuskan untuk resign dari pekerjaannya dan mencoba bertani, tapi bertaninya beda. Ini budidaya jamur, jadi tidak perlu panas-panasan, cuannya gede. Jadi penasaran ya, gimana sih prosesnya biar bisa ikut budidaya ini, biar kita juga bisa dapat cuan yang gede. Tetap di UMKM Sentral Arta. Terima kasih untuk BPR Sentral Arta yang sudah support Riko buat jalan-jalan dan makan-makan. Pokoknya Ramadan, senajan utangnya serak, kita ketemu dengan pelaku UMKM yang satu ini bareng sama Riko di UMKM Sentral Arta. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukron Makmun sebagai owner Omah Jamur yang ada di Desa Jatiwangi, RT 2 RW 2 Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal gitu. Jadi di dalam dunia penjamuran itu ada istilah budidaya, ada pembuatan backlog atau bibit, ada olahan. Dan dalam hal ini kita berkunjung di dalam pembuatan bibit atau backlog media tanam gitu. Dan di media tanam itu ada beberapa komposisi. Komposisi yang pertama adalah serbuk kayu. Ini serbuk kayu berasal dari kayu sengon atau albasia. Terus ada pekatul, istilah orang Tegal tuh dedek gitu, pekatul sama kapur gitu. Itu ada 3 komposisi, terus dicampur dengan air gitu. Jadi kalau prosesnya setelah dicampur tadi komposisi, kita aduk di dalam mesin mixer gitu. Fungsinya adalah untuk meratakan adukan atau menggiling dari bahan komposisi yang tadi gitu. Setelah itu baru pindah ke sini, ke mesin pencetak gitu. Ini mesin press atau mesin pencetak media tanam, atau istilahnya namanya backlog. Dalam dunia jamur itu namanya backlog gitu. Itu bentuknya seperti itu gitu. Jadi setelah di-press, dicetak, sudah bentuk backlog seperti ini, kita masukin ke dalam steamer, atau kita istilahnya adalah untuk membunuh bakteri, dipanaskan selama 5 jam dalam suhu yang tinggi gitu. Kalau backlog kita bisa dipasarkan, alhamdulillah di Kabupaten Tegal sudah banyak langganan untuk media tanam atau backlognya gitu. Ya sudah sampai ke Kota Tegal, Kabupaten, sampai ke Brebes gitu, sampai ke Bumi Ayu juga. Kalau harganya
2.300 per backlog udah sampai tempat gitu untuk wilayah kabupaten, kota dan Brebes dan sekitarnya gitu. Itu untuk pembelian 1.000 backlog gitu. Kita sudah bebas ongkos kirim dengan 2.300 gitu. Tadi yang sudah direbus atau dikukus selama 5 jam baru ditaburin yang namanya F2. Nah, F2 ini satu botol untuk bisa buat 50 media tanam atau backlog gitu. Hanya di sedikit lah untuk naburin di sini. Nah, dalam jangka kurang lebih 40 hari nanti bibit ini bisa merembet sehingga menjadi putih semua selama 40 hari. Nah, setelah 40 hari itulah baru kita bisa menikmati panen jamur tersebut gitu, jamur tiram. Kalau F2 itu formula 2 intinya adalah turunan dari F1. Kalau F1 sendiri itu dari pencangkokan jamur. Kita di Umah Jamur hanya penurunan dari F1 ke F2 gitu. Komposisinya sebenarnya ini dicampur, F1 dicampur dengan bibit jagung atau pupuk jagung maksudnya. Jadi kalau teman-teman ada yang sudah bikin media tanam backlog tapi belum bisa bikin F2, Umah Jamur menyediakan. Harganya cuma 7.000 per botol. Tampilan yang sudah diisi nih, ini bibit F2 nya sudah mulai merambat. Ini umur 2 hari, ini kurang lebih 2 hari. Nanti kalau sudah 40 hari sudah putih semua. Jadi makin hari makin merambat gitu. Jadi kalau petani ingin budidaya jamur atau orang yang ingin budidaya jamur sebenarnya sudah tinggal panen gitu, sudah ada F2-nya gitu, cukup dengan siram kalau musim panas gitu. Nah, kita juga punya jaminan di Umah Jamur. Kalau ternyata ada yang kita beli 1.000 semuanya ada 3 atau 4 atau berapa yang kontam, artinya kontam itu tidak merambat ininya, meseliumnya, maka bisa dikembalikan sesuai dengan yang tidak merambat itu gitu. Kita punya jaminan seperti itu. Awal saya menggeluti budidaya jamur itu berawal tahun 2017. Saya pulang merantau dari Jakarta ke kampung untuk hijrah. Tujuan saya sih adalah untuk bagaimana kita bisa membuka lapangan kerja untuk di wilayah sekitar gitu. Awal saya modalnya 1 juta gitu. Secara pembuatan juga kita masih manual, menggunakan tangan, tidak menggunakan mesin yang seperti ini gitu. Jadi awalnya kita modal 1 juta dengan modal manual, membuat tangan. Alhamdulillah sampai sekarang sudah banyak mesin lah untuk di sekitar sini gitu. 1 juta itu modal waktu pertama 1 juta untuk bahan baku gitu. Jadi untuk beli serbuk kayu, untuk pekatul sama kapur gitu. Kalau untuk proses pembuatannya kita masih manual, menggunakan benar-benar menggunakan tangan tanpa alat apapun gitu, hanya bahan-bahan saja gitu. Kendala-kendala untuk di budidaya jamur itu biasanya kita pertama di bahan komposisi gitu. Dari bahannya pertama kita kalau serbuk kayu selama ini masih adalah yang kadang susah itu kita di pekatulnya gitu. Karena kalau di pekatul tidak musim panen itu pekatul kita sangat susah untuk nyarinya gitu. Makanya kita biasanya banyak yang mitra-mitra untuk mencari untuk pekatulnya gitu. Pembuatan media tanam jamur tiram sendiri, kalau untuk bahan serbuk kayu kita ngambilnya dari daerah Batang ya, daerah Batang. Terus kalau untuk pekatul dan semuanya yang sisanya ada di sekitar gitu, hanya serbuk kayu yang dari Batang gitu. Kalau untuk produksi per bulan kita 20 sampai 30 ribu per backlog. Kalau jamur tiramnya kalau per bulan kalau rata-rata kita 20 kilo berarti 20 kali 30 kilo gitu. 600, sekitar 600-an ya Pak? Iya 600-an itu punya sendirinya, punya Umah Jamur. Tapi kalau yang di mitra-mitra itu kan kadang ada yang jual sendiri, ada yang dibawa ke sini gitu. Untuk kalau syarat untuk menjadi petani jamur ya, untuk petani jamur itu sebenarnya mudah sih gitu. Ada orang yang pengen budidaya jamur,
sebenarnya Umah Jamur itu kan menyediakan media tanam backlog. Jadi hanya petani bisa beli yang harganya 2.300 per biji, nanti petani tinggal nunggu panen gitu. Hanya nunggu panen saja gitu. Untuk budidaya jamur itu untuk masalah tempat itu tertutup gitu, biar tidak kehujanan dan kepanasan. Kalau pakai bambu ya kita standarnya 5 kali 5 juga sudah bisa, itu sudah muat 3.000 lah gitu. Itu untuk ketentuan untuk umah jamurnya sendiri atau tempat umah jamur. Kalau masalah kelembaban kita bisa mengatur sendiri gitu. Ketika musim panas ya tinggal kita banyakin siram, kalau musim hujan ya berarti tidak perlu disiram gitu. Jadi untuk perawatan backlog atau media tanam sampai panen itu sebenarnya sangat mudah sekali. Makanya di budidaya ini bisa buat sampingan, juga bisa buat pendapatan pokok gitu. Artinya kita kalau bicara masalah merawat jamur sendiri ini kan sangat mudah, baik bisa untuk anak muda, bisa untuk orang tua, karena hanya siram dan panen. Intinya adalah itu, siram dan panen. Ketika panas disiram, ketika hujan berarti tidak usah disiram, kita tunggu panen saja gitu. Jamur kalau dijual ke pasar untuk saat ini ya itu rata-rata minimal 17.000 sampai 20.000 per kilonya gitu harganya gitu. Tapi kalau untuk bakul nanti ada harga tersendiri gitu. Ya kalau untuk bakul yang pertama yang pasti harus continue ya gitu. Yang kedua sebenarnya kita standarnya minimal 5 kilo saja secara pengambilan kontinu kita sudah dinamakan bakul untuk umah jamur gitu. Saat ini ada 3 pasar, yang pertama di Pasar Jati Barang Brebes, yang kedua di Balapulang sama di Margasari. Itu semuanya pasar induk semuanya gitu. Itu udah langganan kami untuk jamur tiramnya. Jamur ini kan panennya setiap hari gitu. Kenapa setiap hari? Karena mungkin seperti cabai ya, kalau yang merah diambilin. Kalau jamur ini kan kenapa setiap hari yang megar atau yang sudah lebar kita ambilin, besok yang kecil hari ini sudah, yang kemarin kecil hari ini sudah lebar kita ambil. Jadi setiap hari panennya. Kalau keluarnya sampai panen itu cukup 3 hari, dari mulai kecil banget sampai lebar itu 3 hari. Jadi di jamur tiram sendiri selain kita jual mentah di pasaran, kita juga menjual olahan atau diolah. Kita sudah banyak di Umah Jamur, ada kaldu jamur, ada nakes jamur, dan yang sekarang yang lagi ngetren itu sate jamur gitu. Bagi teman-teman atau saudara-saudara yang ingin bermitra atau pengen budidaya jamur atau ingin belajar atau ingin ikut membeli backlognya atau jamurnya, bisa hubungi di Umah Jamur. Nomornya adalah 0812 8817 5350. Ada media sosial saat ini di Facebook, kebetulan kita punya paguyuban jamur Tegal Brebes, itu adminnya adalah saya gitu. Itu anggotanya udah 1000 lebih, itu bisa dilihat di situ juga. Nama Facebooknya Sukron Umah Jamur. Untuk alamat Umah Jamur sendiri ada di Desa Jatiwangi, RT 2 RW 2, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Nama Google Map-nya UD Umah Jamur atau UD Tiram Sejahtera. Oke Lur, kalau tadi kita sudah sempat datang ke tempat budidaya jamur, melihat juga sampai dengan jamur ini ditusuk-tusuk jadi sate, saatnya Riko untuk mencicipi ini ya, sate jamur ala Omah Jamur. Terima kasih buat pelaku UMKM yang sudah sudi berkenan untuk dikonten oleh UMKM Sentral Arta, yang belum masih ditunggu informasinya bisa di sini. Terima kasih untuk BPR Sentral Arta yang sudah support Riko buat jalan-jalan dan makan-makan, ketemu dengan pelaku UMKM, juga untuk Dinas
Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal. Kita akan ketemu di konten berikutnya. UMKM tumbuh dan sehat bersama BPR Sentral Arta, solusi usaha Anda. Saya Riko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cobain dulu, pokoknya remandek senajan tengah sarap. Rasanya nggak kalah jauh dengan sate ayam, Lur.